Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, baik yang hadir di gereja ini atau yang mengikuti secara live streaming, kami menyampaikan selamat beribadah dan mendengar firman Tuhan di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari kita mendengarkan firman Tuhan, demikianlah dituliskan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perpisahan selalu menyisakan rasa sedih. Saya yakin kalau kita mencintai seseorang, perpisahan akan meninggalkan kesedihan yang mendalam. Tak ada orang yang senang ditinggalkan, apalagi dia adalah orang yang sangat kita cintai. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang ada yang saya tahu, orang senang ditinggalkan kalau selama ini ditekan, selama ini mendapatkan siksaan misalnya, atau larangan-larangan. Saya teringat kalau ada momen tertentu orang tua pergi, kami sangat senang. Untuk sekian jam pergi dulu mama dan bapak ya, pesta. Wah senang, karena bisa nonton TV sesuka kita bisa ini dan itu. Jadi ada mungkin juga perpisahan yang membuat orang senang. Tapi secara umum perpisahan pasti menyisakan kesedihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perpisahan kadang orang memberikan pelukan terakhir. Bahkan kalau kita hidup di zaman digital sekarang ini, di mana banyak video-video viral memperlihatkan momen perpisahan yang menguras air mata. Orang tua melepas anaknya merantau, wisuda terakhir bersama sahabat, atau keluarga yang terpisah karena pekerjaan atau karena kematian.
Banyak orang yang bisa membuat rekaman-rekaman pelukan terakhir, lambaian tangan di bandara misalnya, atau tangisan yang tidak bisa ditahan. Nah, biasanya video-video viral ini kita pun jadi ikut sedih melihatnya. Sangat menyedihkan, kira-kira begitulah makna perpisahan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak demikian dengan kepergian atau kenaikan Tuhan Yesus, keterpisahan Tuhan Yesus secara fisik dengan para murid. Mari kita melihat tulisan Alkitab yang menyatakan kondisi itu. Kalau nas ini diambil dari Kisah Para Rasul, saya akan mengajak kita untuk melihat versi lain tulisan Alkitab mengisahkan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari tulisan Injil Lukas pasal 24. Di dalam Injil Lukas pasal 24 dituliskan ayat 50 sampai 53 kisah tentang terangkatnya Yesus ke surga, naiknya Yesus ke surga. Khusus ayat 51 akan saya bacakan untuk melihat bahwa keterpisahan ternyata tidak meninggalkan kesedihan bagi para murid. Lukas 24 ayat 51. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem. Kalau ada yang baca Alkitab sekarang, apa di sana ditulis? Dengan sangat bersukacita. Sekali lagi, ternyata Bapak Ibu, Alkitab menuliskan kondisi yang kita bayangkan keterpisahan itu menyedihkan, tapi dengan kenaikan Yesus ke surga, keterpisahan sementara secara fisik, menurut tulisan Alkitab justru menunjukkan kisah yang sebaliknya. Di sana dituliskan setelah Yesus terangkat ke surga, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Tentu saudara-saudari, menurut kita ini agak aneh. Kenapa mereka bersukacita? Tapi kita akan lihat apa yang membuat mereka bersukacita. Yang membuat mereka bersukacita yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan temukan dalam khotbah hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dituliskan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi alasan pertama kenapa keterpisahan itu tidak membuat mereka bersedih, ayat yang ke-8, mereka akan punya kuasa, power, kuasa ilahi. Seperti yang Yesus lakukan, membangkitkan orang mati, mencelikkan orang buta, membuat yang tidak berjalan bisa menjadi berjalan. Kuasa itu akan diberikan kepada para murid. Ayat 8 mengatakan bahwa saat Roh Kudus nanti tercurah, engkau akan punya power, kuasa ilahi untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus selama di dunia. Saudara yang dikasihi, kalau mama dan bapak misalnya pergi, ini kita sebagai anak katakanlah waktu kita masih kecil, mama pergi dulu ya sebentar saja. Tapi di kulkas udah ada itu ya, jajanan. Udah ada yogurt, udah ada ini, itu semua udah disediain. Kalau kau lapar nanti ada uang jajanmu nanti ya. Lihat di meja itu, unlimited saldonya misalnya. Unlimited saldonya. Kalau orang yang suka nonton rajin kan, tiba-tiba ketemu CEO, dikasih ATM yang unlimited. Saya kalau lihat video-video ini, entah kenapa juga luar biasa ya, membuat orang jadi mau tergoda, akhirnya di-download lah. Dibelilah koinnya ini. Yang ketawa berarti pernah melakukannya. Saya pernah melakukan itu, setelah itu bertobat. Wah, rugi nih bikin seperti ini. Karena kita penasaran terus mau lihat kan. Tiba-tiba bisa jadi orang kaya dan kisah-kisah begitu. Saudara-saudari yang dikasihi, ada keterpisahan yang membuat menjadi punya semangat baru karena ada jaminan. Yesus terangkat ke surga, tapi dia memberi pesan kepada para murid. Sehingga para murid tidak hilang arah.
Para murid tidak bersedih, kalut. Yesus, kami sudah pergi. Tapi mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Karena Yesus berjanji nanti akan ada Roh Kudus 10 hari setelah peristiwa itu. Dan kita akan rayakan di hari Pentakosta. Jadi kalau hari ini tanggal 14, Penta 50 berarti di tanggal 24. Yaitu tanggal 24 Amang dan Inang, tepat minggu yang akan datang. Kita merayakan Pentakosta. Karena Yesus setelah bangkit itu 40 hari menampakkan diri. Itu yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam firman Tuhan hari ini. Kita temukan bahwa ketika Lukas menuliskan suratnya kepada Theophilus dalam Injil itu. Dikatakan bahwa ayat yang ketiga. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Jadi peristiwa ini terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Setelah Yesus bangkit 40 hari menampakkan diri, lalu dia naik ke surga. Maka kapankah dicurahkan Roh Kudus yang membuat para murid bersuka cita? Yaitu hari Pentakosta. Penta berarti 50. Maka saya katakan perhitungan kalender gerejawi, kalau sekarang 14 Mei, ditambahlah 10 hari nanti 24. Itulah hari Minggu. Dan kebetulan, tidak kebetulan, tapi di gereja kita telah diprogramkan menjadi Parheheon Sending. Tercurahnya Roh Kudus tanggal 24 Mei. Jadi saudara, mereka pulang dengan jaminan. Sukacita karena akan ada roh yang memberi mereka kuasa. Dan itu terbukti bukan? Setelah itu Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Saat itu 3.000 orang bertobat hanya dengan khotbah Petrus. Dalam Kisah Para Rasul yang kedua tentang pencurahan Roh Kudus. Mereka juga bisa membangkitkan orang yang mati. Mereka bisa menyembuhkan yang sakit. Terjadi saudara apa yang Tuhan katakan. Alasan lain juga yang kedua. Dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Aku telah menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini alasan kedua mengapa mereka bersuka cita. Karena Tuhan katakan, aku menyediakan kapling bagimu. Tempat nungaradewe ingarata amang inang. Dan ini janji bukan hanya kepada para murid, tapi kepada semua orang percaya. Siapakah orang percaya? Saya, Amang Inang, siapapun kita yang beriman kepada Tuhan. Sudah disediakan tempat bagi kita di surga. Kalau beli tanah aja di Tebet mahal. Di Jakarta Selatan, Jaksel gitu loh. Tapi tempat kekekalan yang tidak ternilai ternyata disediakan Tuhan bagi kita. Bukan kita loh yang mempersiapkan saudara. Amang Inang, Tuhan sendiri yang mempersiapkan untuk kita. Kepergian dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga mempersiapkan tempat untuk kita. Sehingga kita yakini kalau dunia ini berakhir, aku pergi dari dunia ini, aku pergi ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Aku sudah punya tempat di surga. Kita harus yakin. Jangan lagi orang ragu-ragu. Tu dia ho. Dung mateho. Itu dia teh. Mulu mangida parulauku. Aguh tahe buah dosa do tahe tu surgo. Tu dia ho. Dung mateho. Madah au pe. Nang tu surgo do ale buah mate. Terus do mardosa. Tapi dengan ini kita harus meyakini bahwa tempatku telah disediakan oleh Allah Bapakku, oleh Tuhan Yesus yang pergi mendahului dengan kenaikannya ke surga. Tempat tersedia bagi kita. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara-saudari. Sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita. Menyediakan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu dan saudara-saudari, jika para murid bersuka cita dengan dua alasan ini setidaknya, maka kita juga akan begitu bersuka cita di perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini.
Jadi setiap kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus, kita disegarkan bahwa Dia telah naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 16 ayat 7 juga berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini pesan Tuhan Yesus, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus dalam bahasa Yunani Parakletos, yang membuat kita selalu punya kuasa, sukacita, bergembira. Jadi saudara, tidak ada alasan kita tidak bersukacita. Walaupun ini peringatan kenaikan Tuhan Yesus, tapi peringatan Roh Kudus juga selalu kita rayakan setiap tahun. Karena itu, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mendatangkan kepada kita Roh Kudus nantinya yang akan kita peringati, tapi itu semua menunjukkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita selalu punya sukacita. Alasan untuk selalu punya kegembiraan, sukacita, mematahkan setiap pergumulan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekarang yang dihadapi. Karena itu jemaat yang dikasihi, kepergian atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebenarnya tidak sedikit pun mereka ditinggalkan. Tapi justru kehadirannya diganti dengan kuasa ilahi. Yesus menjadi hadir di segala tempat, termasuk kita pada saat ini. Kepergian Tuhan Yesus bukan berarti keterpisahan, justru kehadirannya di segala tempat dan keadaan. Jadi Tuhan Allah hadir dimanapun, sekalipun seolah-olah Dia pergi. Bukan hanya di gereja ini saja hadir ya Amang dan Inang. Jangan berantam di gereja ini katanya. Jadi nanti kalau mau berantam di kedai misni. Bukan begitu. Unang merbadai hamuison, konsistorion. Jadi kalau di lapangan itu baru boleh berantem. Gereja bukanlah gedungnya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah. Ya yang gak sekolah minggunya gak lulus pasti gak tahu lagunya Bapak Ibu. Karena lagu ini kayaknya udah lama, legend sekali ya. Gereja adalah orangnya, diri kita, tubuh kita. Kehadiran Allah bukan hanya di gereja ini. Bukan hanya di mimbar ini, di rumah kita, di hati kita. Kitalah gereja itu, kitalah orangnya. Maka kekudusan, hidup baik bukan hanya di tempat ini. Jujur tadok songoni kan? Unang marisapi hamu di gereja on. Unang marisap hamu di gereja on. Makanya gak ada satupun bapak-bapak yang berani merokok di sini. Kalau ada, wah viral itu langsung. Terkenal FYP, merokok di gereja. Karena kita menganggap kehadiran Allah dibatasi oleh ruang-ruang ini. Padahal kehadiran Allah di segala tempat, termasuk Dia hadir dalam diri kita. Karena itu dimanapun berada, maka kita harus menjaga kehidupan, perilaku, tindakan kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini kita menemukan satu nama, Theophilus. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu tentang kamu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, nama ini juga kita bisa temukan dalam Lukas pasal 1. Dalam Lukas pasal 1 di sana dituliskan ayat 1, nama Theophilus juga disebutkan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari di Lukas pasal 1 itu lebih jelas. Dikatakan di sana Theophilus yang mulia. Kalau Kisah Para Rasul ini hanya Theophilus, tapi Kisah Para Rasul pasal 1 dituliskan Theophilus yang mulia. Artinya kemungkinan Theophilus ini adalah orang dengan jabatan yang cukup tinggi. Karena kata yang mulia hanya bisa disebutkan kepada pejabat-pejabat tertentu. Walaupun di Kisah Para Rasul kita tidak temukan kata itu, tapi Lukas pasal 1 menuliskan Theophilus yang mulia. Berarti siapakah Theophilus ini, di mana Lukas menuliskan suratnya? Kalau dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Buku yang pertama itu apa? Lukas. Karena penulis Lukas dan Kisah Para Rasul adalah orang yang sama, yaitu Lukas itu sendiri yang kemungkinan seorang dokter. Jadi kalau di sini ayat 1 kita temukan dalam bukuku yang pertama, itu maksudnya adalah Injil Lukas. Dan Theophilus itu dari asal katanya Theos Allah, Philus dari Phileos, sahabat, jadi sahabat Allah. Berarti dia seorang yang punya jabatan tinggi dan kemungkinan dia salah satu orang yang membantu dalam penyebaran Injil karena dia punya kedekatan
dan punya tindakan atau sesuatu yang baik karena dari namanya bisa ditafsirkan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita membayangkan di manakah Tuhan Yesus naik ke surga? Sampai berapa tahun kita merayakan ini, Bapak Ibu pernah menemukan di manakah Tuhan Yesus terangkat ke surga? Di bukit mana? Adakah yang tahu? Karena saya mengajak kita supaya kita tidak hanya sekedar merayakan, tapi mengetahui isi Alkitab dengan sungguh. Kalau Kisah Para Rasul tidak menuliskan hal itu, tapi saya mengajak kita untuk melihat dalam versi Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Jadi Yesus terangkat ke surga itu bukan cerita yang tidak benar, itu benar-benar terjadi. Tapi kalau ditanya di mana terangkatnya, kita pun harus bisa menjawab, Bapak Ibu. Lukas pasal 24 ayat 50 menuliskan demikian. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dekat Betania, tapi bukan di Betania. Sekali lagi, sampai mereka berada dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga? Dekat, tapi bukan. Lalu kita mulai mencari. Ternyata Bapak Ibu, dekat Betania itu di mana? Kan begitu, supaya jelas. Karena ada yang menarik dalam Kisah Para Rasul. Ketika ada dua orang yang menampakkan diri seperti Tuhan Yesus terangkat ke surga, seperti itu juga dia akan turun. Jadi saat baca ini, kalau kita pakai logika kita, terus nanti Tuhan Yesus turunnya di mana ya? Di Tebet, di Surirman, Indonesia, atau mau dekat Betania lagi? Kan tidak dituliskan. Hanya dikatakan, sebagaimana ia terangkat ke surga, ia juga akan turun seperti itu. Tapi tentang lokasi tempatnya tidak diberitahukan. Hanya yang kita imani itu pasti terjadi. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tempat yang disebut dalam nats ini, peristiwa ini ayat 50 dekat Betania, lokasi Tuhan Yesus naik ke surga, terletak menurut beberapa penafsir dekat lereng sebelah timur Bukit Zaitun. Jadi kemungkinan di dekat daerah Bukit Zaitun. Disitulah itu daerah yang cukup tinggi, di sanalah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan dengan sungguh, sebenarnya ini harus kita ikuti. Jadi bukan sekedar tahu terangkat, tapi Alkitab menuliskan dengan sangat jelas. Di dekat Betania, lalu kita mulai mencari tahu di dekat Betania ada bukit lereng apakah yang terdekat. Ternyata di sana ada Bukit Zaitun yang sangat tinggi. Sehingga di sanalah kemungkinan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ditutupi oleh awan-awan. Kalau kita ada di sana, saya yakin apa yang dirasakan para rasul juga kita rasakan. Karena mereka kan melihat ke langit Bapak Ibu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, ayat 9. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, berarti sedang seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu ekspresinya gimana melihat Yesus naik ke surga? Ada yang menunjuk di sini? Gak mungkin kita lihat Yesus terangkat ke surga gini. Biasa aja. Gak mungkin. Pasti ekspresi kita terdiam-diam. Masih. Itu kan yang dikatakan ayat yang 10. Mereka itu masih lihat ke atas terus. Padahal awan sudah menutupinya. Kalau sekarang mungkin gak terlalu ya zaman digital. Manusia aja bisa terbang karena AI. Ini saya sekarang bisa terbang. Wih, dibikin AI kan sampai ke langit. Sampai ke planet mana. Itu saya ada banyak lihat video-video saya ketawa sendiri. Loh ini bisa tiba-tiba terbang ini orang. Atau karena kartun-kartun sekarang Spider-Man. Atau apapun yang bisa lompat sana sini dan terbang tinggi. Tapi kalau zaman Yesus kan gak zaman disita. Mereka gak pernah lihat yang terbang-terbang begitu. Jadi yang mereka tatap ke langit
dengan ketakjuban luar biasa. Sampai mereka mungkin masih terengah-engah lihat. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara-saudari, langsung berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi luar biasa peristiwa kenaikan Yesus. Kalau kita ikuti bukan sekedar naik, tapi ada detail-detail peristiwa yang sangat menakjubkan. Saat masih mereka melihat ke langit, ada 2 orang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Yesus datang, pasti dia akan turun lagi dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu saudara, apakah yang dapat kita refleksikan dan renungkan pada hari ini? Yang pertama, jika tujuan Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita di surga, maka selalulah menjadi saksi Kristus. Karena itu yang dikatakan bahwa kita diminta untuk menjadi saksinya. Ayat 8, kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Saksi. Bapak Ibu kalau dipanggil menjadi saksi dalam pengadilan, apa yang harus Bapak Ibu katakan? Yang sebenar-benarnya kah? Tidak ada saksi dipanggil tapi membelokkan cerita. Kalau seseorang dipanggil menjadi saksi karena dia tahu peristiwa itu. Saksi mata. Dipanggillah. Saksi mata kecelakaan itu di tempat percis dia lihat, dia akan mengutarakan. Gak ada saksi yang saya ingat diceritakan si Anu seperti ini. Gak ada itu. Saksi itu yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya saksikan. Maka yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengangkat kita menjadi saksinya. Maka saudara, jadilah saksi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah saksi yang menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara selama ini. Jadilah saksi yang menceritakan kebaikan Tuhan selalu menolong kita sampai hari ini. Jadilah saksi yang mengungkapkan segala sesuatu yang baik yang kita rasakan dari Tuhan. Jangan saksi atas kesedihan-kesedihan saja. Saksi atas pergumulan saja. Jadilah saksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saksi itu bukan hanya khotbah di mimbar, memimpin ibadah, itulah saksi. Bukan. Saksi itu melalui kehidupan kita, cara tindak kita. Bukan karena kita hafal ayat-ayat saja jadi saksi. Karena ada juga saya tahu hafal semua ayat. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan. Ini ada sebuah cerita tentang ini Bapak Ibu. Jadi kalau dia katanya suka mabuk, lalu kalau mabuk pasti perginya ke gereja. Suatu ketika dia mabuk dengan betul-betul tidak sadar, lalu dia ke gereja, di depan gereja, lalu dia tertidur di situ. Datanglah pendeta. Bangun, katanya gitu kan. Pendetanya pun dianggap laiknya. Wah, siapa ini katanya begitu kan. Kalau hafal ayat-ayat dia hafal sekali Bapak Ibu. Jadi waktu pendeta bilang, pulang ke rumah. Jangan cari aku. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lukas 4 ayat 29 katanya. Dia katakan, hafal, lagi mabuk pun hafal ayat-ayat. Lalu ayo pergi karena sudah mau ada peribadahan. Dipaksalah pergi, dipanggillah satpam. Lalu dibawalah ke kantor satpam begitu kan. Lalu dia katakan saat ditangkap, aduh ini dibawa saja kata pendetanya. Supaya bisa diamankan dulu karena mau ada ibadah. Lalu orang yang mabuk ini berkata, Markus 14 ayat 41 berkata, cukuplah saatnya sudah tiba anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dibawalah dia. Hafal Bapak Ibu kalau ayat. Lalu saat dia sudah semakin kacau bahkan membuat keributan. Akhirnya dibawalah ke polsek terdekat. Dan dia berkata kepada pendetanya, Pak Pendeta sudah selesai. Jadi kalau soal ayat, wah gak usah ragu Bapak Ibu. Ada orang begitu kalau soal ayat, isi. Kayak orang Farisi dan Taurat kan ahli Taurat. Tapi menjadi saksi itu bukan hanya sebatas itu.
Menjadi saksi itu ketika saudara tersenyum kepada sebelah kanan kiri. Langsung ada yang mau senyum-senyum. Ketika kita nanti pulang, apa kabar? Ketika kita berjumpa membawa semangat kepada mereka. Jangan ketemu langsung dah. Utangmu ya belum kau bayar ya dah. Baru mau ibadah dah, utangmu jangan lupa ya dah ya. Kutunggu di sebelah sambil ngopi kita cerita-cerita. Akhirnya pergi dia dari pintu sana. Menjadi saksi itu dari hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Menjadi berkat bagi suami kita, istri kita. Anak-anak kita tersenyum bangun melihat kita. Kita sambut. Jadilah saksi Kristus. Dari hal baik, perkataan baik yang memberi kekuatan kepada banyak orang. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mereka pulang dengan sukacita. Ketika mereka menatap ke langit ada sense of wonder, rasa takjub yang luar biasa. Mereka pulang dengan sukacita, mengingat pesan-pesan Tuhan. Maka kita pun begitu. Saat kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, terimalah sukacita yang tidak dapat dibatasi oleh segala keadaan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah pembuktian bahwa Yesus adalah Allah, anak Allah yang sesungguhnya. Kenaikan Yesus ke surga adalah proklamasi bahwa Yesus bukan hanya manusia, tapi dia adalah manusia dan Allah. Kenaikan Yesus ke surga adalah jaminan bahwa misinya di dunia telah selesai. Maka para murid bersuka cita pulang. Jadi saat menatap, malaikat bilang, "Kunang menatapamu, lau." Sering kita kan karena takjub diam saja. Percaya tapi diam saja. Hanya menatap saja, tidak. Pergilah, lakukanlah. Makanya dikatakan, jadilah saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung dunia. Kalau mau ikut jaraknya Bapak Ibu, melihat peta, itu mulai dari lingkungan yang terkecil. Yerusalem tempat mereka tinggal, baru ke Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Nah kalau kita mau pakai di Tebet dulu, misalnya wilayah, baru nanti Jakarta Selatan, baru DKI Jakarta, Indonesia, seluruh dunia. Jadi jangan seluruh dunia dulu, rumahnya pun belum diperbaiki. Mau tolong orang, tapi rumahnya pun, yang isi rumahnya pun belum diberkati. Jadi mulailah segala sesuatu dari hal yang sederhana. Anak-anak kita, keluarga kita, sintua di tempat berada dalam pelayanan di gereja. Jemaat yang dikasihi mulai dari Tebet Timur misalnya. Bukan langsung ke week lain, week Tebet Timur juga menjadi berkat. Lalu ke gereja dan seterusnya. Karena itu saudara yang dikasihi, dengan sukacita ini mari juga kita pulang hari ini. Bersukacita mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang terakhir, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Surgoi sabulot tadoi. Surga itu kampung halaman kita. Kita hanya merantau di sini. Sebentar saja kita di sini. Tapi kita akan kembali ke surga. Sabulota, kampung halaman kita dalam bahasa aslinya. Jadi kampung halaman kita adalah di surga. Identitas kita adalah anak surga. Identitas kita orang Batak sama seperti itu. Mau gimana pun ngomongnya, kelihatan itu caps lock Bataknya. Karena identitas Bataknya lekat. Saya yakin orang yang lama di luar negeri, kadang juga kalau misalkan dia pernah lahir di Bonapasogit, pasti logat-logat Bataknya gak hilang itu. Jadi kita juga menginang kalau ngomong, gimana Batak kali katanya kan. Enggak lah, udah lama aku di Jaksel. Udah Jaksel gitu ya. Udah lama kalinya aku di Jaksel katanya. Itunya pun masih caps locknya nampak. Jadi identitas kita itu adalah orang Batak misalnya, suku Batak. Sama seperti itu, identitas kita adalah anak surga. Anak Allah kembali ke surga. Maka harus nampaklah perbuatan-perbuatan itu dalam diri kita. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, tiada tertara sukacita kami memperingati hari kenaikan anak-Mu Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi. Hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bukan keterpisahan,
tetapi pembuktian kehadiran-Mu di segala keadaan, di segala tempat. Karena itu kami layak bersuka cita, menantikan juga pencurahan Roh Kudus. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami meyakini seperti itu juga Yesus akan turun dari surga untuk membawa kami ke tempat kekekalan yang Tuhan telah persiapkan. Karena itu, selama kami masih menantikan kedatangan Yesus kedua kali, beri kami kekuatan untuk memperbaharui hidup kami lebih baik dari hari ke hari. Kami menjadi saksi Kristus yang nyata melalui tindakan, ucapan, perbuatan kami dari hal terkecil yang dapat kami lakukan. Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah seluruh umat-Mu, berkatilah dari anak-anak sampai kepada lansia, berkati jemaat-Mu di setiap week, demikian juga seluruh sintua, biarlah melayani dengan sukacita. Berkatilah seluruh pelayan-Mu di gereja ini, calon sintua dalam masa belajar, Tuhan juga memberkati. Kiranya juga penyertaan-Mu tersedia untuk seluruh pelayan penuh waktu di gereja ini, agar seluruhnya dapat bersinergi melakukan pelayanan yang terbaik, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami menyadari ada banyak pelanggaran kami, tapi karena kasih-Mu dan karunia-Mu yang besar, sehingga kami layak menaikkan doa kami, terkhusus untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami mendoakan mereka semua yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, masa pemulihan, pasca operasi, semua yang sedang mengalami pergumulan atas tubuh mereka, jamalah bagian tubuh mereka yang sakit, kuasa-Mu menyembuhkan, dan jika pemulihannya cukup lama, tambahkanlah iman kepada mereka, agar mereka melihat kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam sakit penyakit yang dia alami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka cita, yang kehilangan, yang belum pulih hatinya karena rasa kehilangan. Tuhan, gantikan dengan sukacita. Perlahan-lahan mereka melihat bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan hati dari keterhilangan tersebut. Tuhan, kami berdoa bagi siapapun yang bergumul di tempat ini yang hadir atau yang mengikuti ibadah secara online. Jika ada yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, menantikan keturunan, kuasa-Mu yang ajaib menolong mereka. Dan jika mereka harus menunggu dengan cukup lama, tambahkan kekuatan dan iman percaya mereka. Ampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bernyanyi dan menyampaikan